Video. Udah. Santai aja ya. Santai. Oke. Dulu cuma waktu kartu nih. Sebelumnya udah ngobrol panjang nih dengan Pak Kadis, BP, MP, PSP. Apa tuh panjang banget ya? Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Satu pintu. Jadi satu pintu, nggak ada dua pintu, nggak bisa. Nggak ada jendela juga. Nggak ada jendela. Jadi nggak ada jendela, nggak ada pintu. Ya, intinya saya menarik sekali di sini. Saya udah berbincang-bincang, emang udah lama juga sebelumnya. Dan dekat kedatangan saya ini kebetulan di rumah beliau nih, di rumah Pak Yosef ya, Pak Ya. Pak Yosef. Kalau orang Lebak pasti tahu semua nih, Banten pasti tahu lah Banten. Karena beliau ini sebelum ke Lebak ini memang pernah dulu di pusat gitu. Nah, sebelumnya kan sebelum Pak JB ada Pak Yasa dulu Bupati Lebak itu, dan beliau sudah ada di sini. Jadi secara pengalaman, historis, kemudian kultur wilayah dan sebagainya, beliau sangat paham betul nih, mafhum lah dari orang Lebak gitu ya. Ini lagi ngobrol santai aja gitu. Iya. Nah, saya sharing silaturahmi mungkin terkait ya yang jelas perizinan dong. Harus. Karena memang ini bagian Kapasitasnya saya. Nah. Jangan yang lain. jangan yang lain ya. Karena memang kalau yang lain nanti error nantinya. Kalau saya mungkin pertanyaannya hanya kapasitas saya juga sebagai masyarakat gitu, mempertanyakan ada beberapa hal. Masyarakat eksekutifnya ini. Eksekutif biasa lah, eksekutif biasa. Jadi mungkin gini aja mungkin ya, karena memang kita ini harus sepakati bersama dulu ya. Ayo, Pak, artinya di Lebak ini memang kita harus maju. Investasi itu harus banyak, investor harus kita dukung, kita kawal, kita jaga, tapi tetap kita awasi, ingat loh. penting. Pentingnya itu kan, Sangat penting. sangat penting itu. Jadi kita kawal, kita jaga, ingat kawal dulu tuh, jaga dulu tuh. Tapi ingat tetap diawasi agar jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar tadi itu yang disepakati oleh bersama. Ya. Karena tujuan akhir daripada pemerintah itu, kenapa dihadirkan investor dan sebagainya adalah jelas untuk kedaulatan rakyat. Jadi untuk kemakmuran ini kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Cocok banget. Kalau gimana menurut kalian lah? Ini menurut Pak Kadis nih gimana? Jadi sepakat dengan Ketua Ngajak Harapan nih, Kang Raksa yang luar biasa. Dari kesan pertama saya ketemu Raksa aja dulu, saya bilang ini orang luar biasa, auranya beda. Apa yang beda? Aslinya, jadi bukan di depan, tapi saya ngomong ke Oke. beberapa pihak. Amin, amin. Jadi kalau kami ini ditugaskan sebagai dinas penanaman modal dan kami ke depan itu intinya bagaimana investasi yang berkualitas itu hadir di Lebak. Nah, yang dimaksud dengan investasi berkualitas itu adalah menyeimbangkan 3 hal. Pertama, kita harus mengkreat pertumbuhan, tetapi 2 hal yang lain harus seimbang, yaitu daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan juga ada sosialnya, artinya ada kue-kue pembangunan yang harus terbagikan juga. Nah, jadi antara kepentingan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan sosialnya itu harus clear. Makanya instrumennya itu adalah perizinan, sehingga kita harus bisa melihat dari situ. Jadi intinya, kalaupun tidak kita hanya kapasitasnya di situ nggak terlalu besar. Nah, yang besar justru partisipasi masyarakat seperti Ngajak Harapan ini. Saya boleh sambil ngomong Atau boleh. sambil santai ini mah. Jadi tinu perencanaan, tinu perizinan, tinu konstruksi sampai operasional harus ada partisipasi. Itu Baik, ceritanya, Kang Raksa. Siap, siap. Jadi harus partisipasi. Nah, ini juga mungkin masyarakat juga harus ikut berperan aktif ya. Tapi yang positif gitu, mendukung gitu. Adapun memang kritis itu untuk tujuannya adalah Bisa yang mencong. ya bisa dimencong ya dari Minus virus dan bener. lain gitu. Jadi memang penting itu adalah warna daripada demokrasi. Jadi kalau tidak ada itu berarti hilang itu demokratisnya tuh. Dan harus ada. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak ada. Jadi saya juga ini kebetulan lagi bertahan ke rumah. Harusnya sih hari Minggu nih ya. Kalau lagi santai, Iya. kemudian saya juga ya berusaha santai juga gitu kan. Kan kalau pakai seragam negara Harapan saya takut. Ya. gitu. Gitu. Jadi ya saya bersyukur, terima kasih sudah diterima di kediamannya Pak. Siap, Terima Kang kasih. Raksa. Nanti mungkin saya juga kalau memang ada yang membandel, izinkan saya juga tuh. Harus Ya dicepret. boleh ya. Sangat boleh. Gitu. Jadi nanti nih inget nih, nanti kalau misalkan kalau komandannya udah oke, tapi ke bawahnya ini ada yang masih berani main-main gitu.
ini perlu ada penegasan secara tadi itu peringatan gitu kan. Ya moralnya ya harus bagus gitu kan. Karena ini kan gini juga akan ada dampak kepada nanti posisi kepentingan bersama itu tadi yang dibicarakan dari awal. Orang nanti khawatir ketika investasi di Lebak karena memang ada kesulitan-kesulitan yang dibuat-buat nih. Misalkan ini, tapi misalkan ya Anda kata, tapi di sini enggak loh. Mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan sangat terbuka, aware lah. Jadi dinas perizinan ini sangat terbuka, apa aja yang mampu maksimal upayanya akan dibuka aksesnya, bahkan dipermudah siapapun mau dari Korea, mau dari Jepang, mau dari lokal, mau dari siapapun. Tidak ada pembedaan ya. Tidak ada Untuk lokal itu harus nomor 1. Oh, jadi ada pembedaan Dipermudah. Lokal pasti lebih dipermudah gitu. Jadi jangan cemas gitu. Misalkan distribusi dan sebagainya itu akan sesuai. Nah, dan tidak ada pungli-pungli ya. Jangan, nggak boleh. Zaman boleh. sekarang mah udah nggak ada zamannya pungli gitu. Nggak boleh. Percaya sama saya. Kalau ada Nggak boleh ya? laporkan. Nanti laporkan ya. Laporkan ke saya. Baik, itu Atau saya juga laporkan kalau saya ada pungli. Silakan. dan saya senang beliau aware kemudian dengan siapapun dengan lintas maupun aktivis secara ini hubungannya keren. Saya salut kan gitu. Memang banyak ombak juga ya karena memang banyak yang dilalui itu kehidupan semuanya pasti kepala tidak sama merasakan itu. Nah tapi intinya Ada kita pendewasaan. itu untuk pendewasaan ya. Iya. Nah, mungkin di sini juga kita harus dukung juga, bukan untuk menjatuhkan. Ketika gini, positioning saya sebagai masyarakat biasa sesuai kapasitas, Masyarakat eksekutif lah. masyarakat eksekutif. Ya di sini ya harus bagaimana caranya sesuai kapasitas dan kemampuan saya harus bisa memberikan masukan yang positif. Mengingatkan juga penting loh. Iya, karena tidak semuanya kepala dinas ini mampu untuk menangani kan. Persis. Nah, oleh itu mungkin nggak apa-apa ya, diizinkan. Sangat nggak apa-apa. Tuh, Artinya. diizinkan untuk saya tuh, bosku diizinkan, jadi nggak apa-apa. Jadi ketika misalkan ada yang mau investasi dan sebagainya, itu kita bisa dukung ya. Harus. Dan insya Allah kami akan fasilitasi sebaik mungkin bahwa di lapangan nanti ada hal yang tidak sesuai prosedur, segera laporkan kepada kami. Kami juga membuat sistem pengaduan baik offline maupun online. Ada online, ada offline ya. Ada offline, ada online, dan itu pasti akan kami respon. Kalau offline-nya kayak gimana tuh? Langsung ke kantor, Langsung datang. ada di bagian pengaduan, kemudian yang kedua yang online. Bahkan di online bisa langsung dijawab, ada khusus. Jadi kalau misalnya ada bahkan yang tidak clear, tracking system kami ada, di belah mana susahnya. Kemudian kami juga begini, orang Lebak ini memang akhirnya suka berbedanya begini. Mereka itu mengajukan secara online itu ada keterbatasan. Nah ini yang terjadi sehingga beberapa tertolak karena ya data itu. Tapi kalau memang ada, kami siapkan 3 orang pendampingan. Gitu ya. Jadi 3 orang pendampingan itu ya untuk mempermudah. Jadi bukan berarti bahwa kalau nggak datang ke kami itu sulit dan sebagainya, justru kami dibalik, justru kalau ada masalah datang ke kantor untuk kita selesaikan. Tapi nggak ada apa-apanya, gitu aja untuk kita permudah. Jadi ada 1 meja, 3 orang gantian untuk mendampingi orang yang memohon izin. Intinya itu. Tapi Ada kalau- CCTV-nya juga loh. Ada ya. Oke. Di ruangan saya juga ada. Jadi nggak bisa macam-macam. Ya? Nah terus investasi yang banyak di Lebak ini ada berapa sih yang besar? Ya, jadi yang besar memang kalau aset yang besar di sektor perumahan, terutama di Kota Baru Publik Naga, kemudian sektor pertambangan di Sembilan, dan dalam beberapa tahun ini ada sektor transportasi, itu jalan tol. Yang banyak tapi kecil itu utamanya di peternakan dan perumahan skala menengah dan kecil. Nah, ini kan yang lagi ramai itu peternakan nih. Ya, Gitu kan, sempat kemarin juga kan ada ya bahkan mungkin Pak Kali sempat juga ada dipanggil oleh Dewan ya. berkali-kali Dewan tapi komisi 1. satu Nah sedangkan perizinan itu harusnya dengan komisi 2 komisi 2. Kok bisa sangat begitu, gimana tuh ceritanya? Nah, ini yang lucu. Apa harus dibuka juga nih? Kan ini kita kan keterbukaan informasi publik, jadi nggak apa-apa, biar nggak ada kerancuan kan Ya. gitu.
Jadi dewan awal periode ini mungkin waktu itu beberapa tidak melihat perda yang dibuat oleh mereka sendiri di tata tertibnya bahwa mitra dari Komisi 2 itu adalah PMBTSP. Mitra Komisi 1 tidak ada PMBTSP. Jadi PMBTSP itu misalnya adalah Komisi 2. Nah, komisi itu di pertanyaan mereka. Jadi kalau Komisi 1 mohon maaf memanggil PMBTSP, mereka sendiri yang akan melanggar tatib. Makanya para pimpinan itu nggak mau menandatangani usulan Komisi 1 untuk memanggil kami. Tetapi secara kekeluargaan kami selalu datang, berkali-kali kami datang. Nah, jadi yang berhak waktu itu ya Komisi 2. Kemudian direvisi setelah itu. Jadi Komisi 1 juga ingin ikut. Artinya kami ini ada 2 komisi. Yang lain biasanya cuma 1 komisi mitranya. Ini harus ada 2. Kami ada 2, Komisi 1 dan Komisi 2. Nggak ada masalah buat kami. Hayu mangga silahkan. Ini kan ya walaupun nggak ada masalah tapi kan agak aneh juga ya. Iya, itu kan hak prerogatif mereka. Ya ini mah bagi saya lah masyarakat. Karena saya juga masyarakat. Gitu. Contohnya kan saya mah sebagai masyarakat nih. Iya. Di sini tidak ada saya apa namanya disebutnya apa ya? Janjian apa gitu ya, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, demi Allah. Dan saya baru ketemu Raksa sekarang. Nah, dan ini memang kita pembicaraannya memang dadakan, tidak ada yang di apa namanya manipulasi atau memang dipersiapkan gitu, bahasanya nggak ada. Ini dadakan aja. Pertanyaan saya juga dadakan, dadakan aja. Ya, jadi jadi kami di verifikasi itu di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu adalah Komisi 2. Kalau Komisi 1 itu bidang pemerintahan dan hukum. Jadi secara profesional beliau akan selalu ikut lah aturan Ya, ya. ikut saja. Walaupun ada 2 komisi nggak apa-apa. Ya, Ada senang saja jadi banyak teman. Iya, banyak teman justru bagus ya. Bagus. Ada hikmah lah pasti. Ada hikmah. Tapi saya juga di sini juga terus terang aja saya melayangkan surat kepada beliau nih. Secara artinya tertulis dan saya memohon juga kepada pihak DPM PST gitu kan. Kemudian LH, kemudian Bapak Litbang ya. Sekarang Bapak Litbangda. Oke, Bapak Litbangda, PUPR. kemudian PUPR, kemudian ke Bupati keputusannya. Dan insya Allah akan dijawab ya. Oh, dijawab. Saya kebetulan mungkin belum baca ya. Bagaimana saya juga Saya klausulnya nggak apa-apa dibuka aja nih. Klausulnya saya di situ intinya adalah mempertanyakan satu. Itu kan RT RW itu kan baru pansusnya kan kemarin ya. ya Dibuat perda itu jadi diokekan bahwa Ciladas menjadi bencana. Nah, tapi sebelum-sebelumnya juga memang sebelum Bapak juga kan sudah ada memang berdiri ya. di mana-mana di Di mana-mana 28 kan, kecamatan itu peternakan itu sudah ada. Sudah ada sebetulnya. Bahkan saya juga pribadi pernah menanyakan sebelumnya bahwa saya pernah telepon tuh ke orang PUPR yang bagian apa sih? Tata ruang. Si apa? Sajira ada nggak? Wah Pak, udah nggak ada, habis. Tapi nyatanya masih bisa ada dibangun. Saya nggak ngerti lah, mungkin ada saya nggak menjas juga. Mungkin di situ ada kebijakan-kebijakan kali ya. Iya. Saya juga nggak paham itulah. Saya nggak Iya. paham itu. Tapi yang jelas pertanyaannya itu kenapa sebelum RT RW itu disahkan tapi sudah banyak berdiri? Itu kapasitasnya mungkin ya tadi itu sebagai Pak Kadis yang bisa menjelaskan. Itu nanti juga kan sinergitas dengan semua instansi kan. Oh iya. Jadi kan semuanya harus satu ini Ya. apa namanya dirangkum nanti dari LH. Dari Nggak bisa dong Pak Kadis peternakan. sendiri yang menjawab. Jadi dari LH dari dulu mau Bapeda ya, Iya. perencanaannya dari Iya. pihak perencanaannya, dari lingkungan hidup yang AMDA lalin atau dan sebagainya terkait itu. Persis. Nah mungkin itu harus ada Nah, tertulis juga gitu. Jadi verifikasi kami pertama memang izin di Lebak ini walaupun kita namanya PTSP tapi memang di seluruh Indonesia secara teknis masih melibatkan tim teknis. Jadi kita tuh hanya administrator. Jadi kalau bicara tata ruang harus ada rekomendasi dari PUPR. Hanya menerima lah. Hanya menerima baru nanti kita keluarin di TPR. Baik. Kalau misalnya untuk izin lingkungan, kami belum bisa mengeluarkan izin lingkungan kalau belum ada rekomendasi lingkungan berupa AMDA atau berupa dari LH. LH dan sebagainya. Nah, konteks kemudian saya juga ikut menyusun Perda 2 2014 Wih, tentang mantap. RT RW Biasa. waktu di Bapeda. Oke. Jadi ini yang harus kita jelaskan ke semua Dengan pihak. Pak Edwin ya, dengan Pak Edwin.
dengan Pak Edwin, Pak Edwin kan badan hukum. Oh, dulu saya dengan Pak Hasan. Hasan ya. Ya. Jadi kapasitasnya konteksnya gini. Oke. Perda 2 2014 khusus pasal 40 itu disebutkan di sana rencana kawasan peruntukan peternakan. Jadi rencana kawasan peruntukan peternakan itu kita plotting sekitar 645 hektar untuk di 8 kecamatan. Rencana loh ini. Ya. Jadi saya minta data waktu itu pada saat bikin perda itu Pak Kadis Peternakan di mana saja nih rencana peternakan, bukan hanya ayam, ada kebo, ada sapi yang sudah ada di sini Pak Yosef, peternakan sapi yang muncullah di 8 kecamatan. Itu untuk kawasan peternakan. Artinya adalah kegiatan usaha dari hulu sampai hilir, mulai dari pakannya bahkan sampai bikin nuggetnya, atau yang disebut skala besar di Permentan 2014-2020. Jadi jangan terjebak gara-gara tidak ada di 8 kecamatan disebutlah zona merah. Coba dicek di seluruh butir-butir perda, tidak ada bicara zona merah, tidak ada zona merah. Nah, ada pun cara kita menentukan di situ boleh atau tidak. Pertama, di Polar 1 disebutkan zonasinya adalah pertanian lahan kering. Kebetulan di Lebak ini 80% kan pertanian agraria. Jadi saya yakin kolot-kolot kita semua pasti punya peternakan, bukan hanya di 8 kecamatan. Sebelum Perda 2014 jauh mungkin berpuluh-puluh kali peternakan di mana juga boleh, asal ada di pertanian lahan kering. Nah, jadi pertama zonasinya Ya pastilah lahan kering, masa ayam di lahan basah? ya itu kan, masa juga di pemukiman kan, Ya, masa juga di perhutani. Nah, cara kita bekerja delineasinya adalah di pertanian lahan kering. Ya. Tatkala itu ada yang mengajukan di pertanian lahan kering, itu boleh. Pertama. Kedua, saya belum bisa memproses izin itu kalau belum ada izin lingkungan warga. SPPL itu ya? Bukan, izin lingkungan warga itu dari RT, RW, kecamatan, desa dan ya. Kan biasanya kan itu yang pernah saya tahu itu pengalaman ada SPPL itu dari formatnya dari dinas. Ya, itu mah belum sampai ke situ. Belum. Kami mulai proses di kabupaten. Ya, 3 hal. Pertama, clear tata ruangnya. Kalau peternakan berarti ada di pertanian lahan kering. Bukan bicara di 8 kecamatan, bukan. Di pasal itu bukan tidak boleh atau boleh di pasal 40 itu. Di pasal itu hanya bicara kawasan peternakan rencananya akan di 8. Tidak ada zona merah, tidak ada zona merah. Di semua pasal nggak ada yang namanya zona merah. Tapi tatkala kita bicara perizinan ada di pertanian lahan kering itu satu. Kemudian saya belum bisa memproses kalau belum ada izin lingkungan warganya, bahwa ini harus clear, keinginan warganya harus clear, kekhawatirannya juga harus clear. 2 itu belum juga kami proses di kabupaten. Yang ketiga itu adalah kepemilikan lahan harus clear. Jadi jangan hanya misal perusahaannya punya Pak Laksa, tapi misalnya tanahnya punya Pak Agus, itu pasti akan kami tolak. Nah, minimal 3 hal itu barulah di kabupaten itu proses perizinan dijalankan. Masuk online, begitu intinya seperti itu. Jadi tidak langsung kami selalu dijelas, wah zona merah juga. Saya bilang coba lihat di pasal-pasal itu nggak ada yang namanya zona merah. Ada juga kalau peternakan di pemukiman nggak boleh. Kalau peternakan di kawasan hutan tidak boleh, tapi boleh kalau Menteri Kehutanan membolehkan. Ada juga syarat itu. Jadi intinya itu. Ada sinergitas ya. Ada sinergitas. Jadi bicara zona merah boleh dilihat di Perda 2014 ada nggak? Nggak ada. Memang kalau bahas zona merah saya juga nggak bakal bisa ini. Itu mah oke lah. Zona merah nggak ada. Meskipun zona hijau juga nggak ada. Nggak ada. Makanya sih bilang nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Di situ memang masih ambigu lah. Iya. Jadi tidak ada memang untuk menyalahkan atau menjas ini nggak boleh nggak. Tapi yang saya pertanyakan juga begini juga. Kenapa kemarin terkesan punten ya? Ya. Terkesan dibuat pansus apa tuh perda ya? Perda revisi ya. Ya. Kenapa itu dasarnya itu? Banyak lah. Artinya untuk apakah ini supaya asumsi publik tidak berpikir ke arah sana gitu gimana gitu? Oh ya, kita terlalu sumir dan terlalu
kecil cara berpikir kalau hanya itu. Oh gitu. Jadi revisi RT/RW itu adalah cangkang besar. Oke. Pertama misalnya, kita lihat kebijakan nasional, ada yang berubah atau enggak. Oh ternyata berubah nih, di kita ada jalan tol, Oke, di RW kita ya. ada Damkarian, di kita ada Kota Baru Tebing Penajam, kemudian ada rawan tsunami, ada. Nah itu dari kebijakan pusat saja. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti apa? RT/RW kita harus direvisi. Dengan adanya jalan tol, konstelasinya ini berbeda. Berarti ruangnya harus ditata. Ada lahan pertanian berkelanjutan RT/RW yang diambil oleh jalan tol. Berarti harus dirubah dong luasannya. Jadi bukan berarti gara-gara ada yang misalkan mengkritisi itu lantas Itu tergesa-gesa seolah-olah. sangat kicik kalau buat saya. Oke. Sangat Jadi ini kicik bisa sekali. bisa dipahami ya. Iya, sangat kicik karena kita Melihatnya ada di skala 11, global kan. ada dari atas ya. 11 kebijakan pusat yang berubah. Dan istilahnya ya kan dari pusat ya. Persis. Nah kan ada Pergerakan itu hal yang sangat kecil. Oke. Hal sangat kecil. Justru malah kalau boleh kami menyampaikan ke semua rekan-rekan, saya sering sampaikan di pansus paling sering saya sampaikan. Ya. Kita ini sekarang sudah nggak boleh peternakan, baik oleh pemerintahnya maupun secara visible oleh perusahaan nggak boleh karena mahal. Di Tangerang apalagi. Apalagi Tangerang. Oke. Nah, kemana mereka itu mencari lahan? Nah, pastilah ke Lebak atau Ya. Pandeglang. Dan yang lebih aman di Lebak lebih banyak. 40.000 hektar tanah terlantar. Kenapa sih kita hanya misal 3.500? Ya. Artinya kalau 3.500 hektar itu hanya 1% dari luas Lebak 331.000 hektar. Dan rencananya itu 600 Dari 645 menjadi 3.500. Jadi hanya 1% dari luas Lebak. Jadi kalau ada bicara ini menjadi destinasi wisata laler, ya mana? Tapi ini perbandingannya luas Lebak itu 300. apa ada bahasanya destinasi destinasi wisata laler. Laler. Jadi bukan, jadi mungkin si inilah Ibu Bupati ya. Nah jadi peternakan itu lihat konstelasi wilayah juga. Oh mereka nggak ada. Berarti itu peluang kok. Kan betul bahwa itu ada dampak. Kan kita akan mencari peternakan yang menggunakan teknologi closed yang mengurangi dampak. Jadi kan ada korelasi dengan ekonomi fiskal, polisi Iya. fiskal. Mau miskin aja kan kita. Ya. Nah, maksud saya di sini juga ya nggak apa-apa ya. Maksudnya ini kan perwakilan nih. Harus. Undang-undang saya sebagai Sampaikan saja. masyarakat nih. Mudah-mudahan bisa mewakili semuanya. Jadi artinya kan gini juga. Di sini ada yang namanya salah boleh saya sebutin nggak apa-apa ya? Sangat. PT apa ya? Aduh saya lupa lagi. Utama Pro Indo yang ayam Yang ada di di mana-mana tuh, ada yang di Selayang ada. Saya lihat. Papuan. Kandun Popan. Mohon. Papan ya kayak gitu. Terus ada yang di Kita tolak yang Padangga. di Maja. Tolak ya Selayang. Nggak ada. boleh di Maja. Tapi yang udah berdiri di sini nih kurang lebih nggak tahu ya berapa belas hektar gitu ya. Di Banjarsari. Nggak di sini nih di Sukaraja Gunung. Sukaraja Gunung. Oke, coba nanti saya lihat. Kampung Sukris. Nah, kan itu dekat dengan warga juga. Maksud saya gini, ini bukan berbicara konten gitunya, saya nggak bisa katanya nggak mengarah ke sana. Tapi di sini memang banyak kandang-kandang ayam. Saya juga lihat izin sipannya ada. Izin sipannya ada. Ya. Di situ untuk MCK dan untuk produksi ada. Jadi berarti dia udah mematuhi aturan Main. lain ya. Nah itu juga. Terus ini mungkin saya juga sebagai masyarakat ini ada CSR. Nah kalau CSR itu di Lebak itu kayak gimana? Saya nggak paham gitu. Ya. Jadi alhamdulillah di Lebak itu CSR itu sudah ada perdanya. Ya. Dan di perda itu salah satunya diamanatkan berbentuk forum CSR. Nah forum CSR itu dibentuk oleh Bupati, dewasnya Pak Eri, Haji Eri, ada Pak Jojo dan beberapa lah, ada Ustadz Asep juga. Nah itu forum CSR lah yang harusnya bisa menginventarisir kebutuhan masyarakat dan juga mewajibkan si perusahaan itu melaporkan CSR ke si forum itu. Jadi sesungguhnya dimanapun termasuk di kita di Perda CSR itu nggak boleh pemerintah itu mengelola dana CSR. Betul. Jadi Betul, ya. CSR itu harus melalui forum CSR. Nah, Tetapi diperbolehkan juga si perusahaan itu bebas mau kemana saja. Nanti lapor ke forum CSR.
mau kering satunya untuk 17 Agustus, untuk masjid, untuk apa silakan. Nah, memang kan gini, ini juga kan tidak banyak itu, bahkan saya juga baru tahu tuh ada Forum. ketuanya, ada forum Ya. itu, terus ketuanya Pak Ari, dan di situ ada Pak Haji Ganip, dan di situ ada juga yang lainnya ya. Nah, kan itu juga gini, ada nggak misalkan di situ sebelum perjanjiannya hitam di atas putih bahwa ketika mau mendirikan ini siap dengan corporate social responsibility? Harus. Sudah ada itu ya? Sudah ada. Berapa persen itu? Nah, presentasinya saya lupa, takut salah. Tapi minimal ada di 2 undang-undang. Undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang penanaman modal. Mereka tuh punya kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, PSLP. Itu kan kayak ini aja di peternakan yang di Sukaraja aja. Itu jalannya kan hancur tuh. Nah, itu boleh. Maksud saya gini, oke di sisi lain pemerintah ada anggaran, di sisi lain juga ada CSR dari pihak mereka. Tapi gini juga, saya berharap si CSR ini bisa transparan gitu. Oh iya, harus dilaporkan ke forum CSR. ke forum CSR atau forum CSR-nya yang melaporkan kepada publik. Nah, Karena itu publik silakan kan nggak kalau misalnya saya yakin harusnya ada. Bahkan kami bagian dari yang ikut memfasilitasi CSR itu membuat satu aplikasi yang harusnya masyarakat juga bisa tahu. Di situ sudah ada laporan periodik dari perusahaan ke aplikasi itu. Nah, itu mudah-mudahan semua bisa lihat karena itu bentuk dari transparansi Pemda terkait dengan CSR sendiri. Nah itu banyak yang nggak tahu tuh. Baru mau saya bangun, udah beres dan udah kami soft launching kemarin, dikasihin ke forum CSR. Nah, usernya nanti forum CSR itu. Karena kalau tidak ada transparansi, ini perusahaan bisa seenaknya. Oh iya, Jadi ada indikasi ke sana. Jadi lah seasalnya bae lah gitu kan, ya berapa persen gitu kan. Padahal kan tiap perpanen itu ya tadi itu dengan konsekuensi dia udah tadi itu destinasi wisata laler gitu kan. Kemudian ya ibaratnya mereka usaha di sini udah beli tanah juga, memang dia juga udah melakukan anggaran beli tanah dan sebagainya, membangun dan sebagainya. Ya namanya juga usaha ya tetap harus ada untung. iya. Tapi di sisi lain mungkin kita harus peduli terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Ya. Itu aja mungkin yang mungkin saya. Dan itu kita tekankan, selalu kita tekankan CSR-nya mana, CSR-nya mana. Dan itu nggak boleh oleh kita, oleh Pemda. Itu harus forum CSR yang lebih aktif. Nah, forum CSR itu juga harus dikritisi, harus dipantau. Ya. Apakah dia mengatasnamakan forum CSR Lebak atau pribadi, itu yang harus kita kritisi juga. Ya kan larinya juga kan kemana gitu kan, Al-Kauf Ya. masih mana. Persis. Saya sih Ada laporannya. pengennya gini, ya punten ya. Ini kan saya muslim nih, muslim. Ini banyak pengusaha perusahaan peternakan, salah satunya pabrik gitu kan. Tapi di sisi lain banyak yang di jalan minta-minta juga gitu untuk kepentingan mahasiswa. Nah kalau memang ini ada CSR dan benar diolah, di sini ada sebagai gemilang dan sebagainya. Bahkan saya juga yakin bahwa sebenarnya senang dengan semua senang kan dengan itu, karena mereka juga ingin usahanya lancar, Ya. ingin usahanya lancar. Ya dari segi sudut agama manapun, kalau misalkan di Islam ya zakat lah, anggaplah zakat 2,5% gitu kan. Wakaf, infak, Nah, sedekah. saya juga kan di sini anggota saya kan ada yang di luar muslim juga, Iya. dan mereka juga sama kayak misalkan Katolik ada 10% bahkan Ya. gitu. Dan saya sering sharing gitu ya. Artinya berarti di sini nggak ada tabrakan dengan agama, nggak ada. Oh, Artinya nggak. agama justru mendukung. Forum Sepakat CSR ya? itulah, forum CSR itulah yang harus menjadi tambatan Banyu Suci, bahwa mereka harus bisa mengarahkan program CSR perusahaan. Iya. Kalau di Bandung saya pernah lihat studi bandingnya, ini ada menu untuk masjid, musola, pesantren, taman, bis pariwisata, apa semua, trek jalan sepeda. Mereka ditawarkan, mereka nanti klik. Bisa Bank Mandiri mau batros, bis wisata, klik. Misalnya mau Mandala, ini Mandala di kita ruang terbuka hijaunya yang pertigaan itu kita ya, yang mediannya Cakun Kota. Nah itu harus. Nah itu yang mengolah itu adalah forum CSR. Tapi bukan mengolah uang. Jadi harus si perusahaannya itu yang membangun. Betul. Jadi nggak boleh diserahkan ke forum CSR. Komodit apa yang Oh, iya. nggak boleh. Iya. Nah tapi harus transparan. Ada laporannya.
Ya. periodik, biasanya 3 bulan sekali kan nggak salah. Kalau misalkan ayam, misalkan ini misalnya yang muda aja lah, Ya. ayam kan ayam itu per panen. Apakah dia dihitungnya CSR per panen atau per tahun gitu? Jadi sesungguhnya pertama kalau ring 1, makanya di awal tadi kenapa harus ada izin lingkungan warga setempat, adalah si perusahaan itu mengakomodir keinginan masyarakat setempat. Ring 1 mana royaltinya dibuat kami, istilahnya kalau bahasa kasarnya. Oke lah, nanti royaltinya berupa ayam atau kalau panen berapa, itu kesepakatan di situ biasanya. Kapan dicairkannya juga disepakati di situ. Nah, makanya keinginan kami, kenapa izin lingkungan warga itu penting sebelum proses perizinan di kami berjalan, agar 2 hal, keinginan masyarakat dapat dari perusahaan itu, termasuk tenaga kerjanya, kekhawatirannya masalah bau, kalau developer masalah banjir juga diantisipasi. Jadi intinya di situ. Dari awal tuh harus dikawal di situ. Nah terus saya juga mau nanya nih Pak, terkait izin ada perpanjangan kan? Ada perpanjangan, tahun? ada perluasan, ada pengembangan, macam-macam. Ada Kalau perubahan. perpanjangan berapa tahun? Izin ternak misalkan, izin pabrik. Jadi kalau yang kita pahami yang biasanya izinnya dipanjang atau tidak itu, pertama izin pertambangan, kemudian izin lokasi. Izin lokasi itu kalau misalnya kita mau menguasai lahan 1 hektar untuk industri tapi belum dikuasai, kita kasih waktu 3 tahun izin lokasi. Kalau enggak, kita cabut izin lokasi. Nah kalau yang lain kayak IMB nggak ada batas waktu, jadi selamanya hanya terus IMB gitu. Tetapi ada perluasan. Misalnya rumah segini sama jadi segini. Kalau ayam, ternak ayam sama, dia nggak ada perpanjangan, nggak ada. Tapi kalau perluasan itu ada. Tapi kalau dia berbenturan dengan tadi misalkan masyarakat menolak dan sebagainya, Ya, itu bisa ditutup ya? sangat bisa. Makanya saya sering sampaikan, instrumen perizinan itu bukan satu-satunya untuk mengendalikan itu. Tatkala beres instrumen perizinan dikasihkan, pada saat mereka beroperasi ada bau, ada apa, laporkan ke desa, ke kecamatan. Nah nanti dinas peternakan. Seperti halnya galian pasir di Cimaga. Oke. Dilaporkan, kita tutup 14 hari. Pak ini, Pak itu, ini dong ipalnya dong, jangan sampai masuk ke situ pelayanan, jangan masuk sampai ke sungai itu si pasirnya. Nah itu seperti itu. Nah sebelum dia melakukan itu, kita tutup dulu 14 hari. Ditutup cepat gitu ya? Biasanya gitu kami gitu. Tapi kemudian gini juga sih, kadang-kadang masyarakat juga kan awam. Ya ini perlu apa namanya? Ya kita terbuka lah. Ya, masyarakat kadang-kadang awam, Sangat awam. sangat awam. Kadang-kadang kan misalkan asal nerima uang ya punten lah. Pada Ya. faktanya kan gini juga ada orang yang kepentingan di lapangan itu. Ya. Itu udah hal yang lumrah lah. Ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang dilibatkan situ. Ya. Nah tokoh itu kadang-kadang ada yang tidak tanda tangan juga. Tapi kan kita nggak ke arah sana lah. Yang penting gini aja, maksud saya dengan sinergitas saya nih dengan Siap. Bapak gitu kan ke depan, saya sebagai masyarakat kebetulan saya juga ada wadah negara Banten, kenapa Siap. tidak saya ikut berkontribusi untuk membantu tadi itu. Artinya kebijakan-kebijakan ini harus apa namanya nyampe lah. Misalkan CSR ini harus nyampe. Kemudian jangan seenaknya aja setiap pengusaha itu jangannya mengambil keuntungan. Ya. Tapi tetap di sisi lain kita kawal, kita amankan karena mereka juga merupakan aset pemasukan kita juga kan. Jadi biar imbang lah, biar imbang, tidak ada yang dirugikan kan begitu. Kira-kira sepakat nggak tuh? Sangat sepakat, silahkan. Dan kami sering menyampaikan ke Pak Lurah, ke Camat, kalau bikin izin lingkungan warga, jangan ceplok tongkol tanda tangannya. Harus ada sosialisasi. Kalau di situ mau ada kandang ayam, sosialisasi sampai clear, sampai mereka menandatangani itu tadi 2 hal, keinginannya dipenuhi secara rasional tentunya, juga kekhawatirannya juga diantisipasi. Tapi kalau misalkan masyarakat ketakutan nih, kan misalkan saya datang nih, nanti Ya. bantu masyarakat, udah Pak jangan takut, nanti juga Pak Jas juga ikut membantu Ya. apa namanya memfasilitasi terhadap pihak-pihak terkait gitu Ya. kan untuk perusahaan. Bisa ya? Sangat bisa, dan itu terjadi di mana terakhir itu, kira-kira apa di mana? Datang, ya kita datangin perusahaannya, betul nggak kamu begini? Nah, ini clear. Tapi saya akan coba satu dulu nih. Nah, Yang di desa sekitarnya mungkin saya buat surat besok insya Allah. Karena kalau saya mah dadakan aja konsepnya, nggak pernah
apa namanya rencana nggak bisa. Saya itu dadakan. Insya Allah besok saya bikin surat secepatnya. Nanti mungkin tembusannya ke Ya. boleh ya. Sangat boleh. Suratnya mau kemana nih? Ini langsung ke pihak perusahaan ya. Ya, boleh. Maksud saya di situ harus ada transparansi CSR. Kemudian CSR itu kan corporate social responsibility terkait ya kan di situ jalan hancur itu karena memang ada hilir mudik muatan bukan ayam. Ayam. Nah maksud saya gini minimal tak teh karena saya semalam dari sana memang. Ya boleh, itu sangat boleh. Dari sana, cuman saya memang nggak nemuin orangnya, cuman saya memantau di situ ada 3 kandang kalau nggak salah. 3 kandang kan kalau yang apa sih sebutnya ya tingkat itu berarti apa tuh? Kalau di kategorikannya itu kan ada yang kandang biasa, ada yang kandang usaha. Iya, apa sih itu sekarang ini? Ya ada Permanen lah, kandang permanen ya sebutnya ya. Oh Nah, ya. terus saya juga pengen tahu nih kalau yang mikro, makro atau besar gitu, itu kayak dihitungnya dari jumlah kandang, dari jumlah ekornya. ekor ya, berapa ekor? Jadi kan begini, namanya yang terbaru itu Permentan 14 tahun 2020. Oke. Di situ mengklasifikasikan usaha 4, ada mikro, kecil, menengah, besar. Oke. Nah, ada 30 komunitas peternakan, jadi ada sapi, kebo, ayam betelor, ayam ras, ayam pedaging, sampai babi juga ada. Nah, karena yang lagi rame itu ayam pedaging, nah ayam daging. Yang mikro itu 0 sampai 5.000 ekor. Kemudian 5.000 sampai 50.000 itu kecil. 50.000 sampai 1.000.000 ekor itu menengah. 1.000.000 ekor ke atas itu besar. Per panen gitu. Itu per hari itu saja dia apa namanya memproduksi itu apa namanya memelihara ayam. Nah itu lihatnya di situ. Jadi kalau misalnya dia 5.000 ekor, ya udah itu berarti masuk mikro. Seperti itu salah satunya di Permentan 14 tahun 2020. Dikasih Permentan ya. Ya nanti saya share juga ada Permentan 14 tahun 2020. Itu berdasarkan usaha. Makanya tatkala di Gunung Kencana nggak boleh ada bahkan sampai mikro, itu sesungguhnya kesalahan dalam hal apa ya? Ya bahaya kalau mikro itu nggak ada di satu kecamatan. Kenapa? Ya orang tua kita kan punya 2 kebo, masa 2 kebo aja juga nggak boleh, kan mikro itu 0 sampai 5.000 misalnya kalau ayam. Ada orang tua kita punya 10 ayam kampung misalnya, itu berarti kita harus bilang ya Pak, nggak boleh. Nah ini cara-cara berpikirnya, jangan masalah bau saja. Kan ada bisa gini, karena kita punya ayam banyak segala macam, kan kita tegur dulu, Pak bau Pak, dan sebagainya. Jadi ada mekanisme mulai dari perizinan, pas dari produksi kan kita ada. Tinggal laporin saja, pasti kami akan datang. Dan peternakan sekarang juga lebih progresif. Kalau ada laporan dia langsung lapor. Seperti itu. Emang radiusnya harusnya berapa ini ke pemukiman gitu? Nah masalahnya ini nggak pakai radius sekarang mah. Waduh. Jadi kalau Permentan yang lama itu 1 kilo dari pemukiman, kemudian 500. Nah sekarang mah nggak menggunakan radius, nggak menggunakan jarak, tapi namanya analisis risiko. Mungkin latar belakangnya karena dalam peternakan itu ada teknologi baru. Jadi nggak mesti 1 kilo juga kalau teknologinya closed house yang ada AC-nya, yang ada angin, yang ada blowernya. Blower ya. Itu berarti bisa meminimalisir dampak bau dan lalat. Nah, di analisis risiko oleh dinas peternakan boleh Pak. Tapi kadang jauh, tapi dia konvensional, artinya tidak pakai apa-apa. Itu bisa jadi nggak boleh secara analisis risiko. Kenapa? Baunya kemana-mana. Sepengalaman kandang nih, itu kan pasti kandang solidaritas dengan semuanya. Ya. Nah itu berdampak nggak sih pada kesehatan itu? Ya kalau secara kan ada AMDAL ya, ada UPL. Ya. Itu dia pasti akan menghitung dampak disebutnya signifikan dan minimal, dampak mendesak dan apa satu lagi. Nah mereka itu akan melihat di situ dampaknya. Kalau misalnya dampak untuk kesehatan ya, kalau menurut saya ya di Lebak ini yang masih rendah nggak begitu lah ya, nggak begitu. Apalagi kalau kami
itu lebih pada ke close house. Jadi dampaknya itu akan kecil. Tapi kalau yang konvensional, kalau ditanya seberapa dampaknya, saya bukan orang kesehatan, tetapi bisa dihitung. Oh ini berdampak, oh ini pada saat panen banyak laler sama bau. Nah itu, cuman kita hanya menghimbau begini. Kalau itu konvensional, nggak boleh ditebang pohon-pohon ini, karena pohon ini akan menghambat angin dan bau. Itu kami mengingatkan sebenarnya green belt. Oh gundal gitu ya. Ya, jadi nggak boleh ditebang supaya menghambat. Nah biasanya memang yang konvensional ini sesungguhnya dampaknya yang besar. Kalau yang close, mereka justru nggak boleh ada lalat di ayam itu. Dia pakai kimia, saya ada bakteri aja habis oleh fertilizer itu. Kita aja masuknya harus steril. Pernah nggak masuk APD gitu ya. APD kemudian disemprot gitu. Iya. Karena kita dianggap jadi pembawa bakteri atau virus. Nah, itu kenapa nggak ada lagi jarak itu, karena mungkin pertimbangannya sekarang sudah ada teknologi untuk mengurangi dampak. Jadi boleh lah nanti besok insya Allah saya akan surat untuk transparansi itunya ya. Salah satunya ya nanti mungkin bisa minta data juga ya. Sangat boleh, data di kami itu sangat bisa diakses oleh siapapun, bahkan kami punya website. Silakan, bisa kemarin teman-teman minta data klinik di Lebak, 200 klinik saya kasihin. Iya. Gitu. Ya itulah harus transparan, harus dibuka gitu. Jadi, berarti kalau tidak, misalnya ada 200 di kami, kenyataan di lapangan ada 300, berarti 100 belum berizin ke klinik. Kan gitu aja ceritanya. Biasanya kan teman-teman, Pak yang tidak berizin berapa? Jangan tanya yang tidak berizin, karena saya nggak tahu. Bisa hari ini ada yang membangun di Cikumlong, kan kita nggak tahu. Saya juga dikasihnya sama provinsi yang berizin. Itu. Berarti di luar yang nggak ada itu berarti nggak berizin. Silakan habisin. Yang jelas tambang. Tambang nggak luar ada biasa sifat. tambang. Ada di saya juga datanya. Nah maksudnya bisa nggak karena nih sebagai Pak Kadis nih PTSP itu untuk memfasilitasi saya dengan pihak penambang. Nah, kalau untuk itu saya sampai hari ini bahkan nggak pernah banyak tahu ya kontak dengan tambang sama sekali. Jadi saya mungkin termasuk yang paling koper lah. Tapi kan di database internet Ada, jadi kami dikasih nomor-nomor oleh Pak telepon. Eko. Oh enggak ada, saya Nggak punya. nggak punya. Maksudnya Sampai hari gini, ini. maksud saya kan itu kan ada tuntutannya, sanksinya itu bukan perdata lagi, pidana itu. Ya. Ada pidana dan denda juga. Ya. Tapi saya berharap sih bukan maksud saya untuk ke ranah hukum, bukan. Tapi bagaimana caranya mereka membuat izin SIPA gitu. Oh. Nanti kita fasilitasi. Ya, mungkin kalau yang saya tahu kayak yang di Sumatera bisa kena hampir sebagian Ya. yang kami kenal. Nah boleh lah direferensi lah sama Iya, bapak. yang lain-lainnya sih Habis. saya kurang begitu kenal. Beberapa di Ciamis saya kenal. Itu aja. Kan itu nanti hubungannya sama Polres gitu mas. Oh iya, kan kita lah kalau bahasanya yang bergeraknya. Itu kasih kita yang selalu mengingatkan ke penambang. Dan mintalah itulah direferensi lah. Nanti yang Sangat kenal-kenal aja dulu. Hmm. Maksudnya untuk merapat nanti kita buatkan izin SIPA-nya. Ya, izin SIPA-nya penting itu. Itu harus ada semua. Termasuk izin lingkungan, izin IPA-nya harus ada. Izin IPA-nya ini dari sana, dari provinsi. Jadi bukan hanya SIPA yang ini. Izin IPA-nya. SIPA mah cuma ketak pantu doang. Ya itu. Saya nggak tahu. Gimana Pak Eko? Caranya saya nggak tahu. Kalau tahu udah ini videonya cukup. Ya cukup lah. Cukup ya. Tutup dulu. Terima kasih nih Pak. Sama-sama, Bang Raksa. Sukses terus. Amin, amin. Dengan naga harapannya. Baik, terima kasih. Luar biasa nih. Oke. Cukup. Oke, terima kasih Pak.